Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, bahwa pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi tapi mengenai produk sediaan farmasi. Produk sediaan farmasi dapat diawali dengan eksplorasi terhadap potensi sumber bahan baku. Hasil eksplorasi ini kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan peluang ketersediaan bahan baku tersebut dapat dikembangkan menjadi produk inovatif yang berkualitas dan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk proses produksi itu ada jenis-jenis prosesnya. Yang pertama ada produksi terus-menerus, kemudian terputus-putus, dan juga proses produksi campuran. Untuk proses produksi yang terus-menerus, yaitu proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya tanpa penumpukan di satu titik dalam proses. Biasanya ini diterapkan pada produk-produk yang dibuat dalam jumlah yang banyak atau produksi massal ya. Yang kedua yaitu produksi terputus-putus. Perusahaan menggunakan tipe ini biasanya itu terdapat kumpulan atau lebih komponen yang akan diproses atau menunggu untuk diproses sehingga lebih banyak memerlukan persediaan barang dalam proses. Yang selanjutnya ada proses produksi campuran, yaitu proses produksi ini merupakan penggabungan proses produksi dari terus-menerus dan juga terputus-putus. Selanjutnya ada metode produksi sediaan farmasi. Untuk metodenya adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan dalam proses produksi guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dengan kata lain, metode produksi itu merupakan bagian dari proses produksi. Untuk pengelompokan alat dan bahan, yang pertama, alat yaitu alat yang digunakan dalam membuat suatu produk farmasi itu sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Terbuat dari bahan yang aman atau tidak berbahaya dan tidak berinteraksi dengan bahan-bahan yang lain. Yang kedua, bahan utama adalah bahan yang memiliki khasiat atau manfaat dalam suatu produk yang dibuat. Sedangkan bahan pendukung atau bahan tambahan adalah bahan yang berfungsi menunjang khasiat atau manfaat bahan utama. Bahan baku yang digunakan dalam produk farmasi itu bisa berupa bahan alam atau bahan sintesis. Bahan alam yaitu bahan yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai bahan utama maupun bahan pendukung. Kemudian ada juga bahan baku sintesis, adalah yaitu bahan baku yang diperoleh dengan cara mereaksikan bahan kimia tertentu melalui proses yang cukup panjang sehingga diperoleh bahan baku yang sintesis yang dapat digunakan sebagai bahan utama maupun bahan pendukung atau bahan tambahan. Selanjutnya adalah cara memperoleh bahan baku produk farmasi. Yang pertama yaitu ada pembuatan simplicia, yaitu bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu nabati, hewani, dan mineral. Pada umumnya, simplicia dibuat dengan cara pengeringan. Yang kedua ada penyulingan, merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan titik didih atau titik cair masing-masing zat penyusunan dari campuran homogen. Dalam proses ini, campuran zat dididihkan sehingga menguap
dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Salah satu proses untuk mendapatkan minyak atsiri adalah dengan cara menyuling tanaman penghasil minyak. Metode penyulingan minyak atsiri dapat dilakukan dengan 3 cara, antara lain yang pertama yaitu penyulingan dengan sistem rebus atau water distillation. Yang kedua, penyulingan dengan air dan uap atau water and steam distillation. Dan yang ketiga, penyulingan dengan uap langsung atau direct steam distillation. Untuk penyulingan dengan sistem rebus atau distillation, yaitu bahan yang akan disuling berhubungan langsung dengan air mendidih. Air dididihkan dengan api secara langsung. Metode ini disebut juga dengan metode perebusan. Ketika bahan direbus, minyak atsiri akan menguap bersama air, kemudian dialirkan melalui kondensor untuk dikondensasi. Alat yang digunakan untuk metode ini disebut alat suling perebus. Contoh bahan yang diproses adalah bunga mawar dan juga bunga jeruk. Yang kedua, penyulingan air dan uap atau water and steam distillation, yaitu bahan tanaman yang akan diproses ditempatkan dalam wadah yang susunannya hampir sama dengan dandang pengukus, sehingga metode ini disebut juga dengan pengukusan. Air dididihkan pada bagian bawah alat, kemudian minyak atsiri akan ikut bersama aliran uap yang kemudian dialirkan ke kondensor. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut alat suling pengukus. Yang ketiga, penyulingan dengan uap langsung atau direct steam distillation, yaitu bahan dialiri dengan uap yang berasal dari suatu pembangkit uap. Kemudian uap yang dihasilkan dialirkan ke dalam alat penyulingan sehingga minyak atsiri akan menguap terbawa oleh aliran uap air yang dialirkan ke kondensor untuk dikondensasi. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut dengan suling uap langsung. Ya, materi untuk pagi ini sampai di sini dulu, sampai dengan penyulingan. Besok akan Ibu lanjutkan dengan ekstraksi atau penyaringan. Ya, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.